Kak Nova Yanda, kita gabung. Terima kasih Pak Rohman, Prof. Muklis, Pak Moji, Bapak Ibu semua peserta webinar ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk mengisi acara ini di sela-sela tugas Bapak Ibu. Kalau saya jam segini emang jamnya jam pulang, teorinya Pak, jam pulang, tapi kalau work from home, work from office itu jam 1:30 jam itunya, jam kerja sampai 1:30. Tapi kenyataannya seperti biasanya ya jam 4 juga. Sebelum memulai, izinkan kami mengucapkan selamat Idul Fitri kepada Bapak Ibu. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal karim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Ramadan kemarin menjadi pemicu kita ya untuk bisa berbuat atau meningkatkan kualitas ibadah kita. Mohon izin Bapak Ibu sebelum saya mulai ini sebentar dikit cerita sedikit. Materi ini materi yang sudah pernah kami sampaikan cuman dengan beberapa modifikasi sebelumnya. Jadi ini sih apa ya, semacam bukannya mau saya inginnya banyaknya diskusi sebenarnya Bapak Ibu, karena kami juga di Kominfo memang core pekerjaannya ya pengembangan aplikasi. Kalau kita diskusi dengan teman-teman tidak seperti halnya konstruksi yang sudah ada dasar hukumnya. Kalau ini kan memang lebih banyak kita melihat atau mencontoh kepada praktek-praktek yang sudah diterapkan di baik di instansi maupun swasta. Sehingga memang ditemukan ada beberapa pemahaman yang berbeda, terutama antara kalau posisi sekarang kami sebagai auditi dan auditor juga, atau pada saat perumusan atau persiapan di perencanaan. Nah, beberapa waktu lalu kami sempat diskusi juga dengan Direktur Pengembangan Kebijakan Umum di LKPP sebelum ada rotasi terkait pengembangan aplikasi ini bisa nggak sih dibuat seperti halnya di Kementerian PU yang punya konstruksi itu kan punya mulai dari aturan mainnya, standar dokumennya itu diatur. Nah ini bisa nggak bilang sangat memungkinkan karena mengingat kalau dari perkembangannya kan lumayan banyak nih aplikasi, terus kebutuhan pengembangan aplikasi, lalu yang sering jadi isu pemahalan harga, itu kan menjadi hal-hal yang menjadi krusial terhadap pengembangan aplikasi. Nah, izin saya mulai masuk ke materi. Jadi waktu itu belum sempat kami diskusi, beliau di rotasi, ya sehingga kami belum melakukan pembahasan lebih lanjut. Nah, saya coba mulai nanti dari perkembangan TI di Indonesia, khususnya di pemerintah. Lalu yang kedua, dari sisi regulasinya, seperti apa yang ada di Indonesia, lalu terkait dengan pengadaan aplikasi itu sendiri. Saya oleh Pak Muji diminta sampai dengan kontrak, nanti kita lihat, kita kontrak terus terang kami pun masih perlu perbaikan, masih perlu masukan, dan lain sebagainya terkait dengan pengadaan aplikasi ini. Saya mulai dari yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Jadi ya, kondisinya sekarang ini ya, semua aktivitas itu di yang kalau sempat rame-rame era industri 4.0 ya ini kondisinya kita dari sisi infrastruktur, lalu dari sisi pemanfaatan gadget, terus apalagi semasa pandeminya ya terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam berkehidupan sehari-hari. Ini kan contohnya perusahaan bioskop yang nggak punya gedung bioskop, contohnya iFlix, Netflix yang Bapak Ibu bisa mendapatkan layanannya secara sewa. Dia tidak punya gedung bioskop, tapi kita bisa menjadikan itu bioskop pribadi malah, karena kita bisa sewa layanannya. Lalu perusahaan taksi yang tidak memiliki taksi ya kayak sekarang ya, Bapak Ibu pakai pengguna ojek online,
seperti itu. Lalu saya masih ingat beberapa waktu lalu saya sambil di halte nunggu busway, saya perhatiin ini kayaknya reporter suatu media. Dia ngetik berita sambil dengerin rekamannya, sambil dia mungkin lagi sambil nunggu halte di busway, dia ngetik terus nggak lama dia kirim beritanya. Jadi bahkan sekarang banyak wartawan yang bukan wartawan resmi, dia menampilkan informasi yang dia ketahui saat itu. Lalu e-banking, perbankan juga demikian. Intinya semua aktivitas ada perubahan, dan ya itu yang saat ini yang kita jalankan. Berikutnya juga demikian, ada sharing ekonomi. Sharing ekonomi ya, seperti kita contohkan ya, ojek online, orang tidak punya perusahaannya, tapi ketika dia punya modal, punya kendaraan, dan dia mendaftar menjadi pengendara, atau ya seperti sharing ekonomi kayak toko online dari marketplace juga demikian. Kan pendidikan juga ada perubahan sekarang, apalagi sekarang masa pandemi ya, menggunakan media-media aplikasi yang memungkinkan pendidikan secara jarak jauh. Beberapa waktu lalu ya sempat diskusi dengan teman-teman di salah satu perguruan tinggi terkait dengan pengadaan IT. Tadinya ujiannya biasanya diawasi secara konvensional, peserta dikumpulkan di suatu tempat, lalu ada pengawas ujiannya. Ini dia sedang mencoba mengembangkan, sepertinya di beberapa universitas sudah mengembangkan, cuman waktu itu kita diskusinya, mereka ingin mengembangkan, makanya diskusinya kita minta ada nggak yang universitas yang di Indonesia yang sudah mengembangkan, kita bisa meneliti ke sana. Jadi maksudnya ujiannya dilakukan pengawasannya secara online juga, tanpa harus ada hadir fisik. Ini karena kondisi saat ini ya, mereka akhirnya perlu memikirkan bagaimana mendesain suatu sistem sehingga pengawasan itu bisa dilakukan secara jarak jauh, dengan menggunakan artificial intelligence, big data. Jadi gerak-gerik seorang itu bisa temu kenali sedang melakukan tindakan yang tidak dipersyaratkan di ujian. Lalu kesehatan juga seperti itu ya, untuk konsultasi juga bisa dilakukan secara online. Lalu yang di daerah-daerah terutama sedang berlomba-lomba Smart City. Hari ini selama hampir 2 minggu nih kami di direktorat kami sedang melakukan evaluasi. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang terlibat kabupaten kotanya di 100 kota Smart City, mungkin ini sedang tahapan Smart City. Oh ya, tadi saya belum secara detail yang menjelaskan. Saya tadi di Direktorat e-Government, yang aplikasi informatika, Smart City dan pengembangan aplikasi menjadi salah satu tusi kami, sehingga kami menyampaikan ini berdasarkan pengalaman dan mungkin dari diskusi ini bisa mendapatkan pengetahuan yang baru. Tadi secara umum, nah sekarang kita lihat bagaimana dengan di pemerintahan. Di pemerintahan itu nanti dasarnya di slide berikutnya, tapi paling tidak saat ini sudah mulai untuk dikembangkan dalam satu layanan dashboard nasional dan sektoral. Contoh best practice-nya yang paling mudah kita pahami LPSE. LPSE yang sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan bidang e-government, yaitu contoh yang akan diterapkan di nasional. Jadi nanti menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan Pak Muji melalui WA tadi. Jadi kedepannya kementerian, lembaga, bahkan nanti perbankan. Kenapa perbankan? Karena kan proses pencairan anggaran kita lewat perbankan. Fintech juga demikian perkembangannya. Ada asuransi, pengaduan, belum lagi dari sisi security, pengamanan transaksi elektroniknya, ada tanda tangan elektronik, legalitasnya seperti apa, materai elektronik itu seperti apa. Kalau beberapa waktu lalu LKPU sudah mencoba menginisiasi tentang kontrak elektronik, bagaimana ini logistik, dan terkait dengan pengadaan ada logistik, seperti apa ininya, nanti kalau di sini digambarkan closed platform. Jadi pemerintah punya sistem, swasta punya sistem, antar KL punya sistem yang saling terintegrasi menjadi satu layanan yang sifatnya nasional.
Dan nanti di layarnya para pengambil keputusan, baik dari presiden, wakil presiden, lalu Menteri Keuangan, Bappenas, dia punya tampilan dashboard yang sifatnya nasional, yang berisi sektoral-sektoral seperti sektor pendidikan, sektor polhukam, perekonomian, dan lain sebagainya. Nah, itu yang sedang dikembangkan saat ini. Lalu nanti kita bicara dengan satu data Indonesia. Nanti kita lihat terkaitannya di slide berikutnya. Nah, berlanjut ke kebijakan secara nasional. Jadi ini tanggal 13 Agustus tahun lalu, 2020, dengan pandemi, Presiden membuat kebijakan secara umum. Yang pertama, menjadikan pandemi COVID-19 menjadi momentum percepatan transformasi digital. Jadi transformasi digital yang mungkin teman-teman sudah sering dengar, nih apain sih ditransformasikan, maksudnya bagaimana. Memang secara tidak langsung ya kita juga sudah mulai melakukan itu yang tadi kita sampaikan ya, memesan makanan lewat aplikasi online, memesan barang online. Nah, pertanyaannya di pemerintah seperti apa? Di layanan kepada masyarakat itu bagaimana? Apakah bisa secepat dan seresponsif Gojek, seresponsif Tokopedia ketika ada keluhan, ketika ada pertanyaan, apakah bisa secepat itu untuk pemerintah? Ini yang perlu kita sikapi dari sisi pemerintahan. Nah, ini notes-nya, segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, percepatan penyediaan layanan internet di 12.000 desa, kelurahan, serta titik-titik layanan publik. Jadi, concern-nya di layanan publik. Lalu selanjutnya ada 5 langkah percepatan. Yang pertama, segera lakukan percepatan perluasan akses. Yang kedua, persiapan roadmap transformasi digital sektor-sektor strategis. Yang ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Keempat, menyiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Yang kelima, yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan disiapkan secepat-cepatnya. Nah, ini kebijakan pada tahun 2020 yang kami di Kominfo yang sangat ini memang kental sekali tugasnya di Kominfo yang akhirnya mendapatkan penugasan itu. Nah, kita coba dari sisi lihat regulasinya. Ini saya quotes aja dari paparannya Bappenas terkait dengan Renja dan rencana kerja pemerintah tahun 2022. Jadi regulasinya yang sudah diterpetakan adalah seperti ini. Nah, pembangunan aplikasi itu tidak lepas dari yang sangat erat sekali di PP 71 di sini, lalu Perpres 95 2018 tentang SPB ini sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang ketiga yaitu Perpres 39 tentang Satu Data Indonesia. Ini yang menurut pandangan kami, kalau Bapak Ibu yang di lapangan, tadi ada dari auditor, mungkin ada referensi lain, mungkin bisa kita diskusikan di sini sebagai referensi buat kita juga. Nah, ini yang, jadi intinya ketika ingin melakukan pengadaan aplikasi, kita merujuk dulu ke sana. Ini adalah di pasal, saya lupa pasalnya, di Perpres 95 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi ini yang disebut percepatan SPBE. Jadi ada penganggaran berbasis kinerja, lalu ada kepegawaian, ada perkantoran elektronik, ada pengaduan masyarakat, dan infrastruktur TK. Nah, kalau Bapak Ibu cermati di sini, ini kan aplikasi semua nih. Integrasi perencanaan, penganggaran, dan pengadaan. Di sini artinya sistem perencanaan di Bappenas, kalau di daerah ada di Kementerian Dalam Negeri, penganggaran di Kementerian Keuangan, demikian juga untuk di daerah, dan pengadaan yang sudah kita pahami bersama di LPSC atau LKPP. Jadi ini harus terintegrasi. Yang pertama. Yang kedua juga demikian, kepegawaian, integrasi layanan kepegawaian antara BKN dan instansi pemerintah, ini pusat dan daerah. Integrasi
dokumen kearsipan atau arsip dinamis, integrasi pengaduan masyarakat. Lalu semua ini nanti akan difasilitasi oleh Pusat Data Nasional dan Jaringan Data Pemerintah yang saat ini sedang dalam proses persiapan pembangunan. Targetnya 2024, Pusat Data Nasional itu sudah berdiri dan semua aplikasi ini, semua sistem ini akan masuk ke dalam sana. Nah, artinya apa? Artinya aplikasi yang sekiranya terkait dengan ini yang harus menjadi perhatian pada saat, terutama karena saya melihat di sini banyak teman-teman dari Pemda, ini harus diperhatikan karena ini nanti saat ini sedang berjalan, akan menjadi aplikasi nasional. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di pasal 35 Perpres tersebut diamanatkan ada 2 jenis aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi umum, yaitu setiap instansi pusat, pemerintah, dan daerah harus menggunakan aplikasi umum. Instansi pusat dan daerah harus menggunakan dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum. Aplikasi umum itu apa? Ini aplikasi umum yang tadi saya jelaskan. Jadi pemahamannya di Perpres itu ini yang akan nanti ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB menjadi aplikasi umum. Artinya apa? Artinya teman-teman Pemda, kalau yang misalnya baru, tadi sempat ditanya sama Pak Muji, berarti kalau untuk inovasi daerah terhambat ya? Nggak terhambat, sepanjang bukan dari yang sudah diamanatkan dalam Perpres tersebut. Gitu. Jadi sistem kepegawaian, sistem perencanaan, penganggaran, jadi intinya sama seperti LPSE, SPSE, hanya akan ada satu sistem yang digunakan untuk melayani seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kalau contohnya apa? Contohnya paling gampang ya LPSE atau SPSE. Jadi nanti ini sedang dikembangkan proses perencanaan, penganggaran nanti masuk ke pengadaan. Bahkan di desain yang pernah kami susun sampai ke Monef, baik Monef kinerja maupun Monef keuangan ini menjadi keluaran dari penganggaran berbasis kinerja ini. Begitu juga dengan yang lainnya. Lalu ada aplikasi khusus. Ini dapat mengembangkan aplikasi khusus, namun dengan catatan aplikasi khusus ini sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan di bidang aparatur negara atau Kemenpan RB dalam hal ini. Jadi teman-teman kalau ingin mengembangkan aplikasi khusus itu apa? Aplikasi yang hanya digunakan untuk dirinya sendiri, untuk instansi tersebut. Jadi tidak digunakan secara luas. Tapi intinya gini, kalau aplikasi administrasi pemerintahan ya seperti ini udah by default akan diatur oleh Kementerian Keuangan sebagai aplikasi umum. Ini yang tidak bisa dikembangkan. Bagaimana kalau yang sudah jalan? Yang sudah jalan sepanjang bisa nanti terintegrasi dengan ini ya sepemahaman saya, tapi nanti mungkin teman-teman bisa berkonsultasi lebih lanjut ke bagian menangani ini. Informasi yang kami dapat sepanjang aplikasi yang sudah dikembangkan bisa disambungkan dengan terintegrasi dengan aplikasi umum yang sudah ditetapkan. Yang paling gampang contohnya itu ya SPSE. LPSE udah nggak ada ya. LPSE kan banyak tuh yang bangun aplikasi yang lain, tapi kan dia tetap terhubung ke aplikasi LPSE pusat. Ya, pernah ada yang bangun untuk Monefnya, lalu untuk pengadaan langsungnya, tapi kan ada hubungan dan hanya. Nah, nanti yang seperti itu harus mendapatkan pertimbangan dulu dari Kementerian Pan-RB. Setelah punya sistem kepegawaian yang sudah berjalan, nah, artinya kalau yang sudah berjalan sudah lama, datanya sudah valid, tinggal gimana caranya dapat dihubungkan dengan aplikasi umum kepegawaian yang sifatnya nasional. Karena itu tadi ya, karena ada kebijakan satu data nasional di mana proses pengambilan data itu dapat dilakukan secara terpadu dan dapat mendapatkan hasil data yang valid dan benar. Nah ini SBBE mengatur
efisiensi, efektivitas, keterpaduan, interoperabilitas, dan keseimbangan. Ini kan sebenarnya tidak jauh lepas dari proses pengadaan. Tapi dapat kita lihat di sini adanya interoperabilitas dan keamanan. Jadi artinya sistem saat ini tidak diarahkan tidak sendirian, dia harus terintegrasi atau terhubung dengan sistem yang lainnya yang saling melengkapi kebutuhan datanya. Berkesinambungan juga maksudnya tidak hanya cuman sekali dibangun, habis itu ditinggalin, tapi berkesinambungan. Artinya apa? Artinya itu aplikasi tersebut yang memang dibangun untuk dibutuhkan untuk digunakan secara berkesinambungan. Nah, untuk di pusat, gitu, jadi ada surat edaran pertama. Judulnya ya, penyelesaian anggaran Renja dan anggaran kelembagaan tahun 2021 terkait dengan pengadaan perangkat TIK harus mendapatkan clearance dari Kementerian Kominfo. Jadi dasarnya sebenarnya di surat Menteri Keuangan ini merujuk ke surat edaran bersama Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan bahwa pengadaan IT di KL saat ini masih di kementerian dan lembaga, Bapak Ibu. Untuk di daerah ini masih dalam pembahasan. Entah tahun ini atau tahun depan akan diberlakukan hal yang sama untuk pengadaan TIK. Jadi apa yang harus mendapatkan clearance? Pembangunan atau pengadaan sistem IT baru atau aplikasi baru yang bersifat umum, yang tadi ya, aplikasi yang bersifat umum, lalu pengadaan server baru atau data center baru, harus mendapatkan clearance. Kalau tidak, sebelum mendapatkan clearance, dana tersebut akan kalau kita kenal biasa apa, dibintang ya. Lalu ada juga surat edaran Menteri Kominfo tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan clearance. Nah, ini yang sedang diperbaharui oleh teman-teman di Kementerian Kominfo untuk tahun anggaran 2022. Nah, tadi sedikit sebelum masuk ke sharing pengadanya, nah ini hubungan antara tadi ya Perpres 95 dengan Perpres 39 2019 tentang Satu Data Indonesia, di mana ke depan itu tidak ada lagi perbedaan data antar pemerintah. Walaupun saya pernah diskusi dengan satu instansi, tujuannya itu Pak, biar nggak ada perbedaan data, malah dijawab, kan perbedaan itu indah Pak. Jadi beda mazhab lagi itunya, cara pandangnya. Nah, tapi dari pemerintah arahnya seperti itu. Ya gitu yang teman-teman udah familiar aja ya. Procurement SPSA itu udah salah satu wujud dari Satu Data Indonesia. Tinggal menghubungkan antara ya, mulai dari perencanaan, penganggaran, bahkan nanti ke pencatatan BMN-nya. Itu terintegrasi dalam satu layanan yang besar tadi, menjadi satu layanan yang sudah terintegrasi, sudah saling terhubung. Jadi kalau mungkin mudahnya, mungkin input sirup itu tidak serumit sekarang, yang masih harus input data, jadi udah teridentifikasi, datanya sudah ada, tidak perlu diupload lagi Excel-nya di KPA, jadi cukup tarik dari aplikasi e-budgeting dan perencanaan, sudah keluar sirup, tinggal ditetapkan mau pakai proses pengadaannya apa, durasinya kapan, itu mungkin harapan sudah lebih mudah. Begitu juga dengan Monef-nya sudah kelihatan prosesnya, kontraknya kapan, tinggal dilihat proses pembayaran, pencapaian progres fisiknya dan sebagainya. Ke depan seperti itu. Jadi datanya nanti yang diharapkan ada data statistik, data geospasial, data keuangan negara, data lainnya, yang ini yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan secara umum. Nah, ini di sebelah sini tujuan manajemen datanya. Ini yang yang sedang dikembangkan ke arah sana. Ini tadi pagi kemarin dapat buku saku tentang Satu Data Indonesia. Jadi memang ini yang sekarang menjadi penting, jadi terintegrasi, terpadu ini dan berbagi pakai contoh seperti apa di layanan perizinan. Kalau masih ngetik nomor NIK masih dicari, itu belum keren.
Jadi yang sudah beberapa Pemda sudah mulai narik data dari data Dukcapil. Dukcapil masuk ke perizinan, keluar datanya, kalau tidak ada datanya harus diverifikasi dan sebagainya. Sistem OSS itu salah satu yang sudah menuju ke sana. Ada NPWP, ada AHU, ada Dukcapil, itu sudah terintegrasi. Ini terkait, nah tadi yang saya sampaikan di depan ya, kalau untuk pengguna aplikasi, 3 aturan ini yang harus kita perhatikan. Kita coba dari yang PP 71/2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Nanti Bapak Ibu silakan di-download, dipelajari sistemnya. Jadi ini yang harus dipahami oleh instansi yang menyelenggarakan sistem. Jadi harus memastikan bahwa layanannya andal dan aman, serta bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Ketika ada kendala, dia pengelola harus bertanggung jawab untuk mengembalikan, memperbaiki datanya. Kalau ada kebocoran, dia harus bertanggung jawab dan memastikan tidak ada itu. Lalu bertanggung jawab terhadap penyelenggaranya ya. Ini pasal 3, ketentuan tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan atau kelalaian pihak pengguna. Mungkin yang sering kita dengar proses pemasukan penawaran di komplain, kok nggak bisa diakses, ternyata memang kuotanya penyedia habis misalnya. Tapi satu sisi pas dilihat, oh memang si servernya sedang down. Nah, itu yang dimaksud dalam klausul. Jadi si penyelenggaranya harus memastikan bahwa layanan yang memang harus dibutuhkan 7/24 jam ya harus andal dan aman. Slide berikutnya. Di pasal 9, pengembang yang menyediakan perangkat lunak yang khusus dikembangkan untuk penyelenggara sistem elektronik wajib menyerahkan kode sumber dan dokumentasi atas perangkat lunak kepada instansi atau institusi yang bersangkutan. Ingat ya Bapak Ibu ya, ini nanti kita catat sebagai kelengkapan kontrak. 9. Nah, kalau ini kewajiban selaku instansi atau institusi wajib menyimpan kode sumber. Jadi setelah terima source code, kita bahasa teknisnya source code atau kode sumber, instansi wajib menyimpan punya. Kalau jadi tidak hanya diserahkan udah selesai, tapi wajib disimpan juga. Penyelenggara sistem elektronik wajib menjamin kerahasiaan kode sumber perangkat lunak yang digunakan. Nah, ini satu poin yang Bapak Ibu dapat untuk kontrak pertama. Saya lanjutkan, ini pasal 9. Ini hal yang lainnya nanti bisa Bapak Ibu pelajari lebih lanjut tentang detail dari PP tersebut. Jadi apa yang harus dipenuhi. Jadi kalau ada komplain tadi ya, contoh yang paling gampang, contoh komplain LPSE, penyedia nggak bisa upload, koneksinya lambat. Nah, ini si penyelenggara nih, si dinas atau instansi bersangkutan atau satker bersangkutan yang menjamin harus memastikan nih bahwa memang aman, andal. Nah, itu bisa diartikan 7/24 jam bisa diakses dengan layanan sudah ditentukan. Nah, ini yang harus dipenuhi. Nah, bicara sisi audit, 2018 kami di audit, namanya audit saya lupa nama, tapi tentang penerapan e-government, tentang penerapan SPB, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi bukan audit terhadap laporan keuangan, tapi penerapan sistem elektronik. Ini BPK sudah sejak 2018 melakukan itu, dan secara periodik dilakukan juga ke pusat dan daerah. Nah, ini tujuannya itu mendorong keberhasilan implementasi SPB dan Satu Data Indonesia agar tata kelola pemerintah meningkat lebih baik, layanan publik memenuhi harapan publik, investasi di Indonesia lebih ekonomis dan efisien.
ini secara khusus BPK akan menjadikan Perpres SPB dan Satu Data Indonesia yang tadi saya sampaikan sebagai kriteria dalam proses pemeriksaan. Jadi misalnya teman-teman di LPSC kelihatan nih pembelian server data ruang server dinas A. Nah, itu akan dikonfirmasi. Lalu pengembangan aplikasi, kalau melihat di RKA-nya, pengembangan aplikasi kepegawaian, itu akan dikonfirmasi melihat dari Perpres SPB dan Satu Data tersebut. Audit TI dalam hal ini kami diinformasikan juga terkait dengan audit dengan TI juga sudah terlibat, BPK juga sudah terlibat dengan organisasi yang sifatnya internasional seperti yang ada di paparan ini. Jadi ini paparan dari BPK yang waktu itu kita undang untuk menyampaikan paparan terkait dengan proses audit penerapan e-government di pemerintahan. Oke, ke materi berikutnya terkait dengan pengadaan. Saya mulai dari sini. Bapak Ibu, yang disebut pengadaan khusus bidang TI itu yang mana? Kalau aplikasi sudah jelas nih. Aplikasi itu yang sisi sebelah sini. Ini aplikasi semua nih. Ini yang terkini Peduli Lindungi yang selama masa pandemi ini. Nah, ini yang kalau kita lihat. Nanti saya akan ajak ke materi berikutnya, mana yang lebih kompleks membangun aplikasi ini, Peduli Lindungi, OSS, LPSE, Sakti, Kementerian Keuangan, Lapor, atau Simaya. Atau ini bagaimana dengan pembangunan ini? Kalau teman-teman di Pemda Smart City, control room atau ada yang bilang ruang StarTech, gitu. Jadi ruang pemantauan di sini. Nah ini kita kalau ditanya mana yang lebih kompleks, membuat aplikasi atau membangun layanan seperti ini, layanan berbasis IT seperti ini. Ini bagian depannya, ini bagian jeroannya Bapak Ibu, bagian belakangnya. Ini kita belum bicara sistem yang saling terkait. Nah, di PP ada beberapa definisi, ya, definisinya seperti saya sampaikan. Ada definisi sistem elektronik, ada perangkat lunak, ada perangkat keras, dan ada data pribadi. Ini kira-kira seperti ini definisinya. Kalau ini saya sempat diskusi tahun 2000 berapa? Saya sempat 2018 ya, terkait dengan sistem elektronik. Apa sih sistem elektronik sampai apakah sama dengan aplikasi atau perangkat lunak? Kan ini kalau kita bicara sistem, ekosistem ya ada perangkatnya, ada SDM-nya, ada sistemnya sendiri, ada prosedur kerja dan lain sebagainya. Ini kalau kita bicara sistem secara umum. Nah, ini yang kemarin kita coba, saya sama Pak Puji sudah sempat disentil sedikit. Kita mulai dari pertama. Ini saya secara umum dulu Bapak Ibu. Pemahaman produk kalau barang, kita kan user ya, bukannya seller. Bukannya seller. Kalau seller kan kita tahu semua. Kalau kita kan tahunya yang lagi bagus apa nih? Mac, ya udah kita ikut pakai Mac, lagi tren. Pakai PC, HP misalnya. Tanpa melihat dari kalau bicara pengadaan ya kebutuhan. Tapi sebenarnya butuh juga. Saya butuh yang cepat, yang andal, yang minim kena virus dan sebagainya. Atau yang ringan bisa dibawa ke sana kemari. Ya. Okay. Nah, terus setiap spek Bapak Ibu punya 2 merek, 3 merek, tapi kalau disejajarkan speknya hampir sama. Nah, ini beberapa yang kita coba catat ke aplikasi kepemilikan permanen atau temporer. Kita mau bikinnya swakloner atau penyedia. Solusi sama dengan merek. Ini beberapa bisa buat diskusi. Mengukur kompleksitas atau kegagalan produk baru ya. Ini beberapa yang
kami temu kenali khusus untuk aplikasi ini yang tersering. Penyedia itu kesulitan melakukan pengembangan yang sudah dilakukan penyedia sebelumnya. Oke. Nah, ini kita lanjut ya ke slide berikutnya. Ini kenapa? Waktu tinggal 10 menit. Oh, siap. Nah, ini beberapa merek-merek. Nah, kita coba. Ini saya langsung skip aja naik ke sini. Mungkin diskusinya di sini ya. Bikin aplikasi itu programmer, tenaga ahli atau tenaga terampil, Bapak Ibu? Kalau diskusi, oh tenaga ahli. Jadi ketika bikin jasa konsultasi pengembangan aplikasi, tenaga ahlinya programmer. Bagaimana dengan best practice di lapangan? Yang dapat award itu anak SMA, anak SMP, bahkan dulu ada anak SD mendapatkan penghargaan internasional mengembangkan suatu aplikasi berbasis mobile. Lalu bagaimana? Ini dari sisi itunya. Lalu belum lagi ini swakelola atau bisa jasa lainnya, bisa konsultansi. Saya sempat bertahan di membuat aplikasi mulai dari perencanaan sampai jadi itu konsultasi. Cuman saya kemarin agak goyang juga tuh dibilang kalau sudah pengembangan masuk jasa lainnya. Tapi kalau Bapak Ibu dapat quotes dari konsultasinya LKPP yang menjawab pengembangan aplikasi itu adalah jasa konsultansi, bukan masuk jasa lainnya. Nah, ini yang kami juga di internal diskusi juga akhirnya. Lalu bagaimana mengukur kompleksitas satu aplikasi, yang tadi contoh aplikasi yang saya sampaikan tadi, apakah LPSE, SPS itu bisa kita bilang kompleks, OSS itu kita bilang kompleks, atau yang seperti apa kita bilang kompleks. Nah, ini yang banyak diskusi dengan banyak pihak sebelum kita benar-benar mengembangkan. Belum lagi kita bicara mau pakai bahasa pemrograman apa, mau pakai database apa, karena kenyataannya di lapangan seseorang yang punya pengalaman di bidang Oracle dengan database yang sejenis, MySQL misalnya, itu rate-nya lebih tinggi. Itu memang ya terus terang kami pun juga belum pernah secara detail melakukan seperti itu sampai mendapat kelayakan, oh ini aplikasi ini cocok pakai merek ini. Nah, pengembangan aplikasi ada, ini menurut analisa atau apa yang kami pelajari saat ini ada pembangunan, ada operasional, ada pemeliharaan. Jadi tadi ya ada keberlanjutan tadi, ketika sudah dikembangkan, akan diapain nih aplikasi? Dikembangkankah atau dioperasional? Nah, yang di operasional ini yang masih menurut kami masih abu-abu karena sistem kenyataannya Bapak Ibu pakai WA itu periodik harus diupdate. Update itu bukan pengembangan semata, yang kalau update kan pengembangan tadinya cuma ada 4 fitur, nambah 5 fitur dengan modul-modul baru. Itu pemahaman kami. Tapi kan update itu lebih kepada perbaikan bugs. Beberapa kali kita baca ya, Bapak Ibu, ketika WA-nya minta diupdate, baca deh, ada perbaikan bugs. Nah, perbaikan bugs itu masuk di pengembangan atau pemeliharaan. Lalu belum lagi kita milih, ini kita mau bikin sendiri aplikasi, bangun baru, atau beli jadi, atau sewa layanan aja, atau kita custom yang sudah ada. Itu pertanyaan-pertanyaan yang banyak muncul. Secara teknis seperti ini, tahapannya ada analisa, desain, implementasi, testing integration, maintenance, dan planning. Ini akan menjadi bagian dari output pekerjaan. Jadi Bapak Ibu yang tanda bintang ini, adalah output dari tiap tahapan yang nanti kita persyaratkan dalam KAK dan menjadi keluaran dari kontrak ketika pekerjaan itu sudah selesai. Jadi ada SRS, ada Software Requirement Specification, ada Software Design Specification, ada source code, ada dokumentasi UAT dan testing, ada dokumen MONEF-nya. Nah, ini menjadi bagian yang harus dipersyaratkan atau keluaran, jadi bukan hanya aplikasinya, tapi keluarnya juga bentuk dokumen. Ini model pengembangan, bicara ideal, kita sebut waterfall. Sama seperti konstruksi Bapak Ibu, ada perencanaannya, ada pembangunan. Itu berjalan linear. Bagaimana dengan agile? Agile ini tidak linear, jadi
ketika dibutuhkan baru dikembangkan. Ketika dibutuhkan dikembangkan. Jadi itu yang terjadi saat ini, yang secara umum yang digunakan oleh banyak pihak itu agile. Jadi respon dari customer, istilahnya customer inginnya seperti apa, itu yang segera mereka benahi di sistem. Kayak Gojek misalnya, ternyata di pelanggan tuh butuh ini, mereka langsung pengembangan cepat untuk kebutuhan itu. Jadi tanpa memerlukan perencanaan yang sifatnya linear tadi. Nah, memang ada plus minusnya, nanti silakan dibaca. Nah, belum lagi yang sifatnya ada monolitik dan microservice. Monolitik ini yang dulu. Jadi satu aplikasi, ada database, ada web servernya, ada dalam satu perangkat. Nah, kalau microservice yang sekarang ini banyak dikembangkan, dalam satu aplikasi itu akan ada banyak sumber infrastrukturnya. Jadi ini microservice, ini misalnya modul A, modul B, modul C, modul D. Kayak misalnya pendaftaran, modul proses, modul pelaporan, itu dalam satu database sendiri. Jadi sehingga ketika mau ada pengembangan, tidak saling menunggu satu sama lain. Jadi bisa dikembangkan secara berkelanjutan dengan cepat dan lebih termonitor pengembangannya. Bagaimana dengan kontraknya? Ini resiko perubahan teknologi, perubahan kebutuhan, perubahan fungsi, apalagi terkait dengan regulasi, perubahan regulasi. Nah, ini perlu dipetakan sejak awal. Nah, tadi sudah saya sebutkan di atas ya, kewajiban di kontrak ini apa, baik dari kita selaku pemberi instansi maupun selaku pengembang. Cara pembayaran demikian, ini mungkin bisa diukur dari output pekerjaan, tahapannya, lalu kelengkapan dokumentasi teknis, UFT dan sebagainya itu bisa dipersyaratkan sesuai dengan pengembangan sistem tersebut. Lalu ada SLA, Service Level Agreement atau kesepakatan layanan. Nah, ini kalau layanannya berupa sewa layanan, sewa aplikasi, nah SLA-nya seperti apa? Setelah terima hasil, ini untuk ini aja buat bahan diskusi juga, apakah sistem yang sudah saling terhubung dan bisa bekerja dengan baik, bisnis proses yang bisa berjalan dengan baik, integrasi sistem, bugs pada sistem. Salah satu yang tadi menjadi kadang-kadang menjadi salah menghambat, bukan menghambat sih, ketika karena pada umumnya pengembang itu melakukan pengembangan di perangkat yang lain. Ketika dipindahkan ke perangkat produksi, itu kadang beda lagi, harus disetting ulang lagi, sehingga kalau bicara serah terima, mungkin kadang tadinya sudah siap dalam 1 bulan, ternyata sudah dan hal, jadi akibatnya bisa mundur. Padahal selama testing segala macam lancar. Nah, ini yang dalam aplikasi itu dinamika seperti itu. Serunya di situ. Jadi ketika sudah siap, pindahin ke production. Tahu nggak bisa diakses atau segala macam, berubah kodenya, ya itu nggak berubah kode ya, sambungannya berubah. Tadi database keluarnya A atau keluarnya A1, A2, nah itu mungkin tidak sering, tapi itu yang bisa terjadi. Oke, ini hasil akhir dari presentasi saya. Mohon izin saya percepat mengingat waktu. Data profil saya ada di belakang. Kenapa di belakang? Karena waktu itu dapat pengarahan pada saat peningkatan kompetensi, kalau teman-teman peserta itu nggak mau lihat siapa yang bicara, katanya. Profil untuk bicara itu di belakang aja taruhnya. Ini saya lakukan itu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Untuk diskusi kita kembalikan ke moderator. Silakan Pak Rohman. Terima kasih. Terima kasih Pak Nova Ganda.